Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan kami bersyukur boleh diundang kembali oleh Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hari ini menjadi hari di mana kami boleh mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan, dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan umat Tuhan kami boleh saling menguatkan, menikmati indahnya hadirat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi menyatakan kasih-Mu melawat kami dan berfirman ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar suara-Mu, mengenal bagaimana Engkau ya Tuhan mengajar kami, dan supaya kami tahu bagaimana seharusnya hidup di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita sekali lagi dapat ibadah kepada Tuhan. Kita hari ini Bapak Ibu sekalian akan melanjutkan belajar kita firman Tuhan hari ini dikaitkan dengan ibadah. Nah saudara, bicara tentang ibadah, maka minggu lalu kita telah mempelajari satu bagian firman Tuhan, yaitu bahwa ibadah itu, di dalam ibadah siapa yang mengundang? Halo? Kita yang mengundang Tuhan atau Tuhan yang mengundang kita? Tuhan yang mengundang kita. Sudah dapat kartu undangannya saudara? Hah? Sudah? Ya harusnya sudah, yaitu undangan yang mahal oleh darah Kristus. Amin. Nah hari ini kita akan belajar aspek yang kedua, bahwa di dalam liturgi ibadah kita, saudara sekalian, ada yang urutan yang namanya pengakuan dosa. Ya, doa pengakuan dosa. Nah saudara, doa pengakuan dosa ini menarik ya, karena adalah bagian yang rupanya di zaman modern ini agak kurang dianggap menarik. Ya, buat rekan-rekan yang melayani di ibadah, kadang-kadang rasanya, wah opening tadi sudah indah banget, grand gitu kan. Kadang-kadang lagunya, mulia, sembah Raja mulia. Udah naik tinggi, betul ya? Atau lagunya praise, datang ke hadirat Tuhan. Udah nari-nari, senang sekali. Lalu masuk ke sesi pengakuan dosa, langsung rasanya mimpes. Apalagi kalau di gereja kita, sinode mengarahkan waktu pengakuan dosa, maka doanya dimulai dengan minimum 20 detik hening. Minimum ya. Lause Joyce ya. 20 detik atau 30 detik. Makanya saudara begitu pemimpin tadi maju, ya Lause Shirley, lalu kemudian mari kita berdoa. Saudara mungkin apalagi kalau yang pertama datang, saudara nunggu-nunggu kapan doanya. Betul ya? Rasanya dari gembira, dari grand, dari luar biasa, lalu hilang. Betul ya? Lalu kemudian doa, lalu kemudian menyanyi lagu pengakuan dosanya juga kadang lembut, ya. Lalu naikin lagi susah. Makanya kadang-kadang pemimpin pujian atau panitia ibadah kadang-kadang begini, berkata, Musa, boleh nggak ya? Ini kan acaranya khusus, kita itu mau praise. Nggak usah pakai pengakuan dosa, boleh nggak ya? Jujur, pernah nggak ngomong gitu? Enggak ya, baguslah kalau enggak. Gitu saudara sekalian. Atau ada gereja yang tidak memasukkan pengakuan dosa karena khawatir. Wah, kalau dimasukkan pengakuan dosa, maka tiap minggu orang akan berkata, wah ini ada kesempatan untuk pengakuan dosa. Hari Minggu, berarti Senin sampai Sabtu kesempatan untuk? Halo? Saudara mikirnya gitu juga ya. Makanya hari ini tema kita, pengakuan dosa, apakah menjadi kesempatan untuk kita kemudian jadi enak berbuat dosa. Karena tiap hari Minggu, seperti ke pom bensin Pertamina, yaitu mulai dari nol untuk kemudian bisa berbuat dosa lagi. Nah, saudara mari kita bersama ya memikirkan hari ini, mengapa sih kita perlu ada pengakuan dosa di dalam ibadah kita. Dan saudara sekalian kita akan merenungkan dari firman Tuhan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya 6 ini adalah untuk menjadi pengetahuan kita sebagai warga GKY bahwa liturgi ibadah GKY menggunakan pola drama perjumpaan Yesaya masuk hadirat Tuhan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 ini.
Jadi ini penting sekali ya untuk kita pelajari. Mari saudara kita baca lebih dahulu ayat ganjil. Ayat 1 saya bacakan, ayat 2 Bapak Ibu sekalian, ayat 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Oh, saya dulu yang baca ya. Baik. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Bersama-sama, mereka berseru bersaut-sautan. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara sampai di sini dulu mari kita renungkan. Yesaya hari itu masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan menyatakan hadiratnya, membuka hadiratnya untuk Yesaya. Lalu kemudian apa yang dilihat oleh Yesaya dikatakan, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Saudara, ini bicara tentang postur pertama dari ibadah kita. Ada hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan yang megah, yang mulia, yang real itu, kita datang menyembah. Amin. Itu minggu kemarin. Tuhan yang mengundang. Dikatakan kemudian para serafim, yaitu malaikat berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap untuk melayang-layang. Tapi yang indah adalah serafim tidak hanya melayang-layang. Di ayat yang ketiga dikatakan mereka berseru, bersaut-sautan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, kalau kita berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus, tidak bisa tidak. Hati kita digentarkan oleh kekudusan Tuhan. Maka merespon dengan mengagungkan Tuhan. Maka kita membuka ibadah kita dengan memuliakan Tuhan. Tadi lagu pertama, kedua bicara tentang memuji, memuliakan Tuhan yang mengundang kita hadir itu. Saudara, menarik menurut beberapa teolog dan juga para ahli dalam musik gerejawi ditafsirkan kudus-kudus ini 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena merepresentasikan Allah Tritunggal yang kita sembah. Saudara, saya suka dengan apa yang ditulis oleh Wayne Grudem. Dia berkata begini, sikap menyembah muncul dalam diri kita ketika kita mulai melihat Tuhan sebagaimana adanya dan kemudian memanggil kehadirannya. Bahkan di surga, para serafim yang melihat kemuliaan Tuhan berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Waktu saudara tadi datang masuk ke ruang ibadah dan mulai ibadah, diundang Tuhan masuk hadiratnya, apakah saudara dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan? Serafim saja para malaikat memuji, memuliakan Tuhan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Ayat keempat dan kelima, ayat genap saya bacakan, ayat 5, saudara sekalian, mari kita baca. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Saudara sekalian, apa respon Yesaya ketika dia berjumpa dengan Allah, masuk hadirat Tuhan? Hati memuji, mengagungkan Tuhan. Tetapi segera sampai kepada kesadaran diri. Celakalah aku binasa. Nabi Yesaya, sekalipun dia seorang nabi, dia tetap adalah manusia. Dan semua manusia itu adalah berdosa di hadapan Tuhan. Maka berhadapan dengan kekudusan Tuhan, kemanusiaan kita tidak bisa mengelak bahwa kita ini berdosa. Maka pengakuan atas dosa dilakukan oleh Yesaya. Aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Saudara, ada catatan menarik sekali lagi dari Wayne Grudem, dia berkata begini. Jika kita sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah. Sekali lagi, jika kita sungguh-sungguh ingin mendekatkan diri
kepada Tuhan dalam ibadah, maka harus ada usaha untuk mencapai kekudusan hidup pribadi. Saudara ingin mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam ibadah? Amin. Saudara pernah nggak datang ke gereja, datang rasanya loyo, pulang lesu? Lebih berat ya. Ada yang berkata apa? Datang wajahnya seperti pepaya, pulang seperti duren. Ya, lebih susah lagi, lebih rusak lagi. Runyam hidupnya. Saudara, kalau kita memang sungguh-sungguh ingin mengalami ibadah yang sungguh-sungguh perjumpaan dengan Tuhan, dikatakan harus ada usaha untuk kekudusan hidup pribadi. Tapi itu tidak bisa kita usahakan hanya dengan berseru minta ampun. Tetapi pengampunan, penyucian itu adalah dari Tuhan. Makanya sekalian kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, Yesaya 6, kita lanjutkan. Ayat 6, 7, dan 8. 6 saya bacakan, 7 saudara sekalian, 8 bersama-sama. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Maka sautku, inilah aku, utuslah aku. So sekalian, apa yang dilakukan Nehemia? Dia berseru, takut karena dia berdosa. Tapi Tuhan yang mengundang kita datang ke hadiratnya. Tuhan yang menyambut dengan juga apa? Penyucian. Maka dikatakan ada penyucian yang dilakukan oleh Tuhan Allah supaya Yesaya waktu itu boleh berkenan di hadiratnya. Saudara, kalau gitu pertanyaan kita yang pertama adalah mengapa perlu mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa di dalam ibadah? Saudara, poin pertama ini menjawab dari apa yang kita simpulkan dari apa yang kita baca barusan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ibadah adalah datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Pastikan bahwa diri Anda layak memasuki hadirat Tuhan dengan memohon pengampunan dosa setiap kali beribadah kepadanya. Saudara, kalau beribadah itu adalah masuk ke hadirat Tuhan yang kudus, itu seperti kita sudah dapat undangan masuk di rumah mewah istana. Oke, pastikan bahwa ketika saudara masuk istana, sepatu Anda tidak berlumpur, betul nggak? Saudara, kalau kita masuk ke rumah bertamu ke orang, saya nggak tahu apa yang saudara lakukan. Biasa saya kalau bertamu ke rumah orang, saya copot sepatunya. Lalu biasanya tuan rumahnya bilang apa? Nggak usah deh, rumah saya juga kotor, betul nggak? Saya berkali-kali kalau besuk itu gitu tuh. Saya kebiasaan kalau masuk rumah orang, saya lepas sepatu. Karena saya masuk rumah sendiri juga lepas sepatu juga sih saudara. Bukan apa, saya takut sama semut itah. Dia bisa bilang, nyapunya susah, tadi baru saya sapu. Jadi kami semua kalau masuk rumah nggak pernah pakai sepatu. Sepatu di luar saudara sekalian. Ya. Jadi kalau masuk mobil juga sepatu kita copot. Enggak sih saudara. Jadi saudara sekalian, kalau masuk rumah, besuk. Biasanya begitu, saya sampai paksa-paksaan, saya berkali-kali di depan rumah jadi seperti berkelahi sama yang mengundang masuk. Masuk aja Pak, Musa Petrus gak usah dicopot. Enggak, sepatu saya kotor. Masuk aja. Enggak, saya lihat rumahnya bersih saudara. Sepatu saya baru pergi dari pasar, dari pemakaman, betul ya. Kotor saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Akhirnya demi saya pakai sepatu, tuan rumahnya berkata, enggak apa-apa, rumah saya juga kotor kok. Enggak, katanya bersih. Enggak Musa, ini sudah sebulan enggak kami pel. Hanya betul-betul supaya please welcome, don't worry, pakai aja sepatumu. Sampai mengatakan rumahnya kotor, betul nggak? Tapi sekarang ketika bicara hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang kudus, suci, mulia. Amin. Maka sekalian pastikan bahwa hidup kita ini, selama kita jalani sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, kita betul bersih, kita betul suci. Mari, maka itu sebabnya ketika kita mulai ibadah mengagungkan Tuhan, kita segera masuk kepada doa pengakuan dosa. Introspeksi, siapa saya yang layak masuk
ke rumah Tuhan, yang masuk ke hadirat Tuhan. Adakah seminggu kemarin atau baru 1 jam yang lalu, saya telah melakukan perbuatan, pikiran, atau hal-hal lain yang Tuhan tidak berkenan? Maka itulah hal pertama mengapa kita melakukan doa pengakuan dosa. Supaya Tuhan mentahirkan kita. Amin. Maka itu adalah satu hal yang serius, khusus sebelum kita melanjutkan, kita menjalani ibadah kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, mengapa sih kita perlu mengaku dosa di dalam ibadah kita? Saudara sekalian, yang kedua, mari kita lihat Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, frase terakhir berkata begini, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lihat, orang yang kudus, mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Orang yang suci hatinya, melihat Allah. Lalu dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Untuk mendekat kepada Tuhan. Introspeksi diri. Bawa dirimu bersih di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya kita perlu menghampiri Tuhan. Untuk mengalami Tuhan dalam ibadah. Kita perlu untuk apa? Membersihkan diri kita. Dan kita tidak mampu membersihkan diri kita kecuali satu hal. Kita mengaku dosa kita. Dan biarlah Tuhan yang mengampuni. Amin. Saudara, hal itu adalah menghantar kepada poin kita yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Penyucian kita dari dosa membuat diri kita dapat menikmati hadirat Tuhan dan mengalami persekutuan yang akrab dengan Tuhan selama ibadah. Pengakuan dosa bukan sebuah prosesi yang gak ada kepentingannya. Pertama, karena kita masuk hadirat Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan orang yang suci hatinya yang mengalami Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja, engkau tidak merasakan pengalaman persekutuan yang hangat dengan Tuhan, jangan salahkan yang mimpin pujian. Yang mimpin pujian Ibu Tirsa sama timnya sudah latihan dari kemarin. Tadi pun masih latihan sungguh-sungguh. Betul ya? Jangan nyalakan usher, nyambutnya kayaknya kurang hangat. Jangan nyalakan AC-nya. Saudara, yang perlu dikoreksi, jangan-jangan kita ini tidak siap bertemu Tuhan. Kita ini masih ada ganjelan. Firman Tuhan berkata apa? Di dalam Yeremia dikatakan bahwa yang menjadi penghalang antara sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi penghalang antara kamu dengan Allah adalah dosa-dosamu. Tuhan itu maha hadir. Dia hadir dalam kehangatannya. Sudah terbuka mengundang saudara dan saya. Tapi kalau kita masih menyisakan ganjelan yang membuat kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, maka yang perlu dikoreksi adalah siapa? Diri kita. Jangan-jangan ada yang salah di dalam doa pengakuan dosa kita. Waktu tadi saudara berdoa doa pengakuan dosa yang tadi saya katakan, dimulai dengan 30 detik. Kalau 30 menit sudah tertidur tuh kayaknya ya. 30 detik aja pikiran sudah melayang-layang, betul nggak? Nggak ada doa, mau ngomong apa ini ya? Pertama saudara mungkin 10 detik pertama saudara mungkin berkata, ya Tuhan ampuni dosa saya, segalanya saya Tuhan yang kan tahu ya Tuhan, pokok seluruh dosa selama seminggu ini, apapun juga 24 jam kali 7, amin. Gitu kan? Nggak sampai 10 detik udah selesai doanya kan? Sisa 20 detik saudara bingung mau mikir apa, begitu kan? Lalu saudara mau mikir, nanti pulang ini makan mie atau ketoprak ya? Betul ya? Saudara melayang kemana-mana. Ya. Lalu kemudian apa yang dapat saudara dapatkan dari doa pengakuan dosa itu? Kalau saudara tidak betul-betul mengalami Tuhan di dalam pengakuan dosa itu, tidak betul-betul sungguh mengoreksi diri,
Bagaimana mungkin saudara menuntut mengalami kehangatan persekutuan dengan Tuhan, di mana saudara sendiri menyisakan dosa tidak sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan yang Maha Suci. Orang yang suci hatinya melihat Tuhan, amin. Orang yang bersih hatinya mengalami Tuhan. Maka pengakuan dosa menjadi begitu penting di dalam ibadah. Oleh sebab itu, kalaupun ibadah kita misalnya perayaan Natal, di mana di dalam liturgi nggak ada pengakuan dosa, tapi tetaplah di awal doa pembukaan kita perlu. Tuhan, siapakah aku yang layak naik ke gunungmu yang kudus, itu kata Daud. Siapakah orang yang layak masuk ke bait-Mu yang suci? Itu pemazmur mengatakan. Yaitu orang yang bersih hatinya dikatakan. Maka saudara, siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Bahkan sebelum doa pengakuan dosa pun. Pagi saat saudara datang ke gereja, mulai duduk, mulailah dengan Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan yang hangat dan penuh kasih. Ampuni dosaku Tuhan. Pulihkan aku supaya aku boleh memiliki hati yang bersih, murni, yang layak, yang boleh mengalami Tuhan. Amin. Kalau hari ini saudara melakukan itu, saya percaya sekecil apapun bagian dari ibadah akan menjadi cara Tuhan melawat saudara secara pribadi. Amin. Saudara, Brian Chappell di dalam bukunya Christ Center Worship, ya, Christ Center Worship ini sebuah buku tentang ibadah. Dia berkata begini, mustahil untuk mengalami kasih karunia Allah jika kita tidak mempunyai kesadaran terhadap dosa kita. Orang-orang yang memiliki roh Allah yang berdiam di dalamnya, rindu untuk mengakui dosa mereka, agar mereka boleh mengalami kemurahan Allah. Amin. Jadi datang kepada Tuhan pagi hari ini ibadah itu, bukan hanya rindu nyanyinya, bukan hanya rindu dapat berkat Tuhan. Kerinduan yang pertama adalah kerinduan Tuhan. Tolong bersihkan hatiku yang berdosa ini. Itu harus jadi kerinduan yang pertama. Supaya apa? Di dalam kerinduan itu, aku dipulihkan dan mengalami Tuhan. Mulai hari ini, jadikanlah itu kebiasaan kita di dalam ibadah. Pertanyaan yang ketiga dan terakhir, saudara sekalian, seringkali kita tanyakan, mengapa kita harus menaikkan doa pengakuan dosa, padahal bukankah Kristus telah mengampuni dosa kita? Betul ya? Hal yang kedua, apakah itu menjadi kesempatan dengan pengakuan dosa, kemudian kita jadi boleh kesempatan berdosa lagi? Betul ya? Saudara, mari kita baca Yohanes 1, ya, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca bertanggapan beberapa ayat ini. Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara, ayat 8 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, ayat ini kira-kira ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang sudah Kristen atau belum Kristen? Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau orang yang masih berdosa yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Kepada siapa? Ayat ini. Setelah kalau kita lihat ayat ini, keseluruhan konteksnya,
ayat ini ditujukan kepada murid-murid Tuhan, berarti orang-orang yang telah mengenal Kristus, telah percaya kepada Kristus. Tapi kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus pun, firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita itu menipu diri kita sendiri. Loh, bukankah Tuhan telah menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari dosa? Betul nggak? Saudara sekalian, ketika Tuhan melakukan karya keselamatan, pengampunan dosa, maka urut-urutannya begini, saudara. Ini kalau dalam teologi namanya ordo salutis. Jadi Tuhan itu di dalam kekekalan telah memilih kita untuk diselamatkan. Election. Lalu menetapkan kita. Ya. Lalu kemudian berikutnya apa? Maka Tuhan itu melahirbarukan kita. Melahirbarukan itu apa? Kita yang mati karena dosa. Mati secara rohani. Dilahirbarukan. Bersamaan dengan dilahirbarukan itu terjadi gospel call, panggilan. Panggilan Injil untuk kita bertobat. Maka kita yang berdosa, yang mati secara rohani itu, mengalami keadaan dilahirkan kembali. Orang yang mati bisa merespon, bisa menyelamatkan dirinya? Enggak bisa. Saya berapa kali kasih contoh, betul ya? Saudara pergi ke rumah duka, di situ peti mati masih belum ditutup, jenazah masih di sana. Lalu saudara duduk di sebelahnya, habis ngobrol sama keluarga, makan kuaci di situ. Betul nggak biasanya? Kuaci, kacang, jeruk, kalau udah kenyang baru pulang. Gitu ya. Waktu saudara lagi makan kuaci, saudara sekalian, lalu kemudian tiba-tiba ada nyamuk. Lalu nemplok ke pipi jenazah. Mungkinkah jenazahnya begini? Neplok nyamuknya. Mungkin nggak? Kalau sampai jenazahnya neplok nyamuk di pipinya, apa yang saudara berbuat? Orang yang mati secara rohani karena dosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka walaupun telah ditetapkan dalam kekekalan, dipilih untuk diselamatkan, maka perlu yang mengalami dilahirkan baru. Ketika lahir baru, jadi kemudian bisa bertobat. Bisa menyadari saya ini orang berdosa. Bisa merespon terhadap keselamatan. Sehingga dari dilahirbarukan, lalu kemudian urutan berikutnya adalah apa? Dibenarkan. Setelah pertobatan, dibenarkan. Dibenarkan itu apa? Kita ini masih berdosa tapi kita dianggap benar. Dosanya diampuni. Nah itulah mulai dari nolnya itu di sana. Lalu setelah itu apa? Setelah kemudian kita dibenarkan, kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak-anak Allah dikatakan. Lalu setelah itu apa? Setelah diangkat menjadi anak-anak Allah, lalu kita masuk ke dalam proses namanya sanctification. Yaitu pengudusan hidup. Pengudusan hidup itu adalah proses yang terus-menerus terjadi. Maka itu yang disebut dengan progressive sanctification. Di situ adalah karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tapi di situ adalah disiplin kita untuk terus belajar hidup kudus. Kita udah biasa berbuat dosa. Kita yang telah diampuni masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kita bisa mengulangi, tapi itu sifatnya perbuatan. Dosa asal kita sudah diampuni. Tapi kita perlu dirapikan lagi. Itu sebabnya orang Kristen bisa jatuh ke dalam dosa, bisa. Tetapi kalau kita telah diselamatkan, selalu ada kesempatan untuk dipulihkan kembali. Itulah progressive sanctification. Itulah saudara sekalian yang dimaksud oleh ayat ini. Bahwa kita ini tidak bisa menyangkali bahwa kita ini orang yang berdosa. Tetapi di dalam keberdosaan kita sebagai murid Kristus, kita punya kesempatan untuk dipulihkan. Saudara, kata menyucikan, Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Menggunakan satu kata yaitu katarisei. Katarisei itu artinya to make clean. Membersihkan, memurnikan, membebaskan dari kotoran, menyucikan. Dan yang menarik kata ini adalah present indicative active. Artinya apa? Itu bukan yang Tuhan lakukan bagi kita ketika kita pertama bertobat. Tetapi yang sekarang
Tuhan juga mau lakukan untuk dosa, pelanggaranmu yang sedang terjadi, yang Tuhan mau engkau hidup kudus dari hari ke hari. Tuhan mau lakukan itu untuk hidupmu. Amin. Setelah itu sebabnya saya suka apa yang dikatakan oleh William Barclay. Dia berkata begini, inilah sebuah konsep yang luar biasa. Pengorbanan Kristus sebagai sesuatu yang tidak hanya menebus dosa masa lalu, tapi juga memperlengkapi seseorang di dalam kekudusannya dari hari ke hari. Engkau mungkin telah bertobat menerima Tuhan 10 atau 20 tahun yang lalu. Tapi Tuhan terus berkarya dari hari itu sampai hari ini. Tiap hari, tiap jam, Tuhan menyediakan dirinya untuk mengampuni hidup kita. Supaya kita boleh hidup tambah hari tambah kudus. Memperbaiki kesalahan kita. Menjadi serupa Kristus. Menjadi orang yang memuliakan Tuhan. Itulah pentingnya, saudara sekalian, pengampunan dosa. Di dalam setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, ada pemulihan. Itulah sebabnya, saudara sekalian, di dalam 1 Yohanes 2, lalu ayat ini mempertegas, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ayat ini bukan adalah ruang untuk kesempatan, oke sekarang diampuni, lalu Senin sampai Sabtu silakan berbuat dosa. Ayat ini justru ingin mengatakan, hari ini engkau boleh mengalami pengampunan yang dari Tuhan, dipulihkan, dikuatkan, supaya dimampukan besok hari Senin, dengan kekuatan baru, menghadapi dunia yang berdosa ini, dengan kekuatan melawan dosa. Amin. Dengan kepercayaan diri sebagai murid Tuhan. Jadi bukan sebagai kesempatan untuk mengulang berbuat dosa. Sehingga dalam ayat 6 dikatakan, siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pemulihan itu harusnya terjadi di dalam ibadah dari ketika kita meminta ampun pada Tuhan. Diubah, dipulihkan, diberikan kekuatan kembali untuk hidup kudus. Dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Setelah hal itu mengantar kepada poin terakhir kita, mari kita baca 1, 2, 3. Doa pengampunan dosa dalam ibadah adalah bagian dari proses pemulihan dan pengudusan hidup terus-menerus untuk bertumbuh serupa Kristus. Bukan sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Amin. Ini pemulihan, bukan kesempatan untuk berbuat dosa. William Barclay berkata begini, jika Anda sungguh-sungguh tahu apa yang telah dilakukan oleh pengorbanan Kristus dan sungguh-sungguh mengalami kuasanya hari demi hari, Anda akan menambahkan kekudusan ke dalam kehidupan Anda. Anda akan berusaha untuk hidup kudus dan menjadi semakin layak untuk memasuki hadirat-Nya. Itulah sebabnya pulang dari ibadah, kita merasakan pemulihan, keberanian menghadapi dunia yang berat, kekuatan menghadapi dosa, kekuatan dan kuasa melawan iblis. Amin. So sekalian, kalau saudara datang ke gereja beribadah dan pulang saudara tidak mendapatkan sesuatu, mungkin yang perlu dikoreksi pertama, kesadaran kita bahwa hadirat Tuhan terbuka untuk kita. Tuhan hadir dalam ibadah. Yang kedua, kemungkinan adalah apa? Kemungkinan kita salah di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita abaikan kuasa pemulihan yang dari Tuhan. Kita tidak terbuka untuk dikoreksi Tuhan. Kita tidak mengalami Tuhan karena masih ada ganjilan dosa. Dan akhirnya kita tidak diubahkan, tidak mendapatkan kekuatan baru. Apakah saudara hari ini mengalami Tuhan di dalam ibadah? Apakah engkau merasakan kehangatan perjumpaan dengan Tuhan? Kalau tidak, mari kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita, sujud di hadapan-Nya. Sambil musik ini dimainkan, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku dalam hidupku, di dalam waktu-waktu yang telah aku lewati. Di dalam pikiranku, tindakanku,
aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku mohon ampun kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, masuk ke hadirat-Mu Tuhan, aku mengaku dengan jujur semua dosa pelanggaranku. Pulihkan aku, supaya aku boleh mengalami Tuhan yang hadir di dalam ibadah. Mengalami hadirat Tuhan. Dan supaya aku dipulihkan sekali lagi, diberi kekuatan baru untuk menghadapi hidup ke depan ini. Haleluya. Sujud di hadapannya. Sujud di altarnya. Mari kita bangkit berdiri. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari bawa beban hidup pergumulan dosamu kepada Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Tuhan mau mengampuni, mau memulihkan hidupmu, memberikan kekuatan baru untuk menghadapi dunia ini. Dia pikul segala beban kita. Segala bebanku, katakan sujud di hadapannya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskan hidup kita. Maukah sudah mengalami perubahan itu dan pulang hari ini mendapat kekuatan baru? Nyatakan permohonanmu. Tuhan, ampuni aku, ubah hidupku, mampukan aku menjadi lebih kudus di hadapan Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah hari ini Tuhan kami boleh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk selalu sadar bahwa untuk menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus, Engkau yang memulai, Engkau yang telah membuka hadirat-Mu. Dan biarlah kami meresponnya dengan penuh hormat dan dengan mengoreksi diri supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali Tuhan, kami mengeluh, kami tidak merasakan sesuatu dalam ibadah. Mungkin ada yang salah di dalam cara kami beribadah, dalam cara kami berelasi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kuasa pengampunan yang dari Tuhan melawat kami. Kami boleh hidup dalam pengudusan hidup dari hari ke hari. Dan hari ini Tuhan, hari Minggu ini menjadi hari Tuhan memulihkan kami sekali lagi. Membawa kami dengan kekuatan baru. Bukan hanya mengalami Tuhan dalam ibadah, tetapi dengan kekuatan baru pulang dari tempat ini. Mendapatkan pertolongan, keberanian, rasa percaya diri yang dari Tuhan sebagai orang yang telah dipulihkan. Menghadapi dunia yang berat, melawan iblis, mengatasi dosa. Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.